saya, mari kita bertanya apapun yang akan ditanyakan. Mungkin itu Pak Kapolres yang pengantar saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua LPM, kemudian ada rekan Asad Bimas, Kesiung, bahkan Ketua Bintang Bimas, ke seluruh yang saya hormati, yang saya banggakan, saya cintai seluruh warga Desa Anduna, di Dusun 4 yang ada yang banyak di sini, Bapak Ibu, Alhamdulillah. Yang pertama saya mau ngucapin permohonan maaf. Saya mohon maaf sekali, saya sudah mau berjalan 1 tahun baru pertama kali di sini. Saya mohon maaf karena saking banyak di Poso ini ada 300 berapa desa, kemudian ada beberapa kelurahan. Baru sekali inilah saya walaupun mungkin kalau di warga di sini lihat kok mobil kampus lewat, soal mampir kagak, ya. Saya mohon maaf. Baru kali ini saya bisa kesini. Intinya saya kesini sih sebenarnya nanti harapan kami sih nggak terlalu formal atau lain sebagainya. Duduk di bawah ngemper aja kita nggak ada masalah. Hitungannya jangan sampai ada jarak antara kami dengan ibu-ibu semua warga, karena sesungguhnya Polri ini adalah pelayan pengayom yang ditugaskan oleh negara untuk di sini. Jadi sebenarnya kita ini pelayannya Bapak Ibu semua. Kalau kita kepolisian, kita murni ini tugas kita. Kita coba melayani, mengayomin apa yang bisa disampaikan. Contoh-contohnya halnya mungkin mau disampaikan, Pak, sekarang lagi zamannya musim-musimnya awal tahun nih. Mungkin punya putra-putri, musim-musimnya pendaftaran. Polisi, AU, darat, apa segala macam. Kenapa? SKPK kejauhan Pak, kalau di situ sana jauh kali gimana Pak? Mungkin bisa kita mulai mendekatkan ke sini, kita kumpulin berapa. Karena pelayanan kepolisian kalau di Polres, SIM, SKPK, pelaporan apapun yang terjadi baik kehilangan maupun pidana itu bisa sampaikan. Soalnya seperti apa? Yang itu Pak Ketua BPD. Pak, ujian SIM gimana susah nih tulisnya? Jadi kita belajar bersama. Intinya masalah ujian, masalah apa pelayanan yang susah sampaikan. Insya Allah kita permudah, tapi tidak kita kurangi kualitasnya. Kenapa saya bilang gitu? Kalau kita bicara SIM bukan kartu KTP. SIM itu suatu surat kompetensi atau kemampuan. Sudah punya SIM berarti sudah mampu berkendaraan. Kalau sudah mampu berkendaraan berarti sudah bisa menjaga diri kita di kendaraan, baik motor atau mobil. Pak, gimana pelayanan, bagaimana ini kan yang disampaikan, kalau disampaikan di sini sekolah paling dekat di mana Pak Kades? SD, SMP? SMP di bawah Pak. Saya punya anak SMP. Terus kenapa? Kalau sekolah jauh, kalau jalan kaki capek. Macam hobinya nongkrong, duduk. Ibu-ibu biasa duduk di pinggiran sambil lihat mobil, duduk nongkrong di situ. Yang diomongin gitu Bu ya. Yang diomongin ya kalau nggak salah ya itu biasa, nggak ada masalah. Kesempatan sehingga kita bisa sama-sama di rumahnya Pak Ketua LPM ini kita adakan Jumat curhat dan ngopi bareng dengan Bapak Kapolres dan jajarannya untuk kita sama-sama menyampaikan isi hati kita semua, apa saja atau hal-hal apa saja yang kita bisa sampaikan, insya Allah akan dijawab oleh beliau. Baiklah, sambil kita menikmati apa yang dihidangkan ini, kita santai-santai saja. Jadi mungkin kami akan membuka sesi pertama mewakili tokoh masyarakat. Adapun curhat pada malam ini ada dua yang perlu kami sampaikan. Simak apa yang dipaparkan pertama mengenai SIM.
Jadi saya atas nama mewakili teman-teman pengendara kendaraan khususnya roda 2, baik yang sudah punya SIM tapi itu mati dengan yang belum ada. Saya ingin tanyakan, apa ada perbedaan yang baru mau mengambil atau yang sudah ada tapi sudah expired, kadaluarsa. Yang kedua, melalui kesempatan ini saya juga mewakili teman-teman petani, khususnya petani sawah, karena Bapak Kapolres perlu ketahui bahwa di wilayah Desa Anduna ini, khususnya di Dusun 1, 2, dan 3 itu sebagian besar petani sawah. Ingin menyampaikan kepada beliau, apa bisa melalui kesempatan ini lewat Kapolres di Pertamina kalau bisa diadakan solar non subsidi. Kebetulan kami solar subsidi, mohon maaf. Kebetulan kami ketika kami sementara menjalankan pengolahan untuk musim tanam, kami menggunakan traktor, Pak. Nama saya Sarisno, Pak. Mungkin kurang lama 5 tahun saya tinggal di sini karena saya menikah di sini. Dan melihat temanya, Pak, ya, curhat dan ngopi bareng. Nah, di sini saya ingin curhat dulu, Pak. Masalah kampung kita ini mulai dari pelaku kriminal, kemudian sarana dan prasarana yang ada di sini. Saya ingin menyatakan, Pak, bahwa ini curhat, Pak, ya, curhat santai, kita kebetulan waktu santai. Biasa dipanggil Jasmine. Ya, mungkin malam ini pertanyaan saya sangat berbeda dengan bapak-bapak yang lain, tapi namanya juga curhat, ya. Oke, yang saya hormati Bapak Kapolres dan anggota kepolisian dari Kapolres. Mungkin pertanyaan pertama saya, tidak apa-apa, saya punya pertanyaan 3, Pak. 5, 6. Iya, terima kasih. Pertanyaan saya yang pertama, mewakili anak sekolah di sini. Kadang anak sekolah di sini tuh sering terlambat ke sekolah karena tidak adanya kendaraan. Apakah bisa diadakan kendaraan khusus untuk menjemput dan mengantar anak sekolah? Iya, itu pertanyaan yang pertama. Ya, izin, Pak. Pertanyaannya itu, kiat-kiat apa yang dilakukan Kapolres hingga bisa menggapai cita-cita untuk memberantas minuman keras, dan apa saja tantangannya untuk Pak Kapolres? Ya, itu pertanyaan kedua. Kemudian pertanyaan ketiga masih berhubungan dengan kepolisian juga atau anggotanya dan atau penegak hukum. Ya, izin lagi, Pak. Pertanyaan ketiga, jika para penegak hukum yang mengonsumsi minuman keras, apa ada sanksinya, dan kalau ada, apa saja sanksinya? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cara pertama masalah SIM tadi disampaikan. Kalau untuk SIM secara aturan udah ada undang-undang dan sebagainya. Hitungannya pada saat SIM itu sudah mati, berarti itu sudah di close data kepemilikan SIM di database di nasional. Sehingga apabila SIM sudah mati, kembali lagi harus membuat kembali lagi SIM baru. Itu aturannya. Kemudian tapi nggak jadikan suatu permasalahan, bisa disampaikan oleh kepala desa ataupun dikumpulkan sama pemerintah. Ada beberapa orang di sini akan membuat SIM, dan bagaimana nanti kawan-kawan nanti dari lantas saya perintahkan ke sini untuk bagaimana mengasih tendernya, cara pengajaran seperti apa, yang penting harus seperti apa, nanti bisa disampaikan di sini, diajarkan di sini. Nanti tinggal kita atur waktunya, berapa orangnya. Hambatannya kami dari Polres di sini karena alat
SIM di sini pembuatan bersifat nasional. Diajarin bersama-sama, nanti kita bareng-bareng ke kantor, ke Larepako kalau sudah ready, sudah siap. Ya Pak, sudah bisa Pak kita buat SIM gini Pak. Ada berapa orang di sini, ayo bareng-bareng kita ke kantor. Sekali harapannya nggak usah bolak-balik, sekali datang kita belajar lagi di sana pemanasan, kita laksanakan tes teori maupun praktek, lulus apa SIM, baik SIM A, C, termasuk SIM B1 ataupun B2. Kita alihkan kebutuhan, alihkan, nggak buat itu lagi, geser. Kita UMKM apa yang bisa di sini? Entah makanan dari sekarang kita lihat di sini banyak nih, ada jagung, ada pisang, ada kacang, bisa diolah kembali lagi menjadi suatu hal yang lebih ekonomis, yang lebih punya nilai ekonomis yang lebih. Contoh halnya kacang bisa kita teruskan lagi, kita buat makanan-makanan kue. Sudah mulai beralih. Oh dulu kumpul-kumpul nggak bawa minuman, dikecein. Wah lu datang ngambil minuman balik gitu. Sekarang masyarakat lagi kumpul, datang orang bawa minuman dihindari. Jadi hitungannya seperti itu. Kalau sudah masyarakat di sini, gimana di desa Pak, gimana di desa Anduna, semua suruh apa kita ada minuman keras. Tiba-tiba pada saat ada yang bawa minuman keras, kita ngasih judgement negatif sosial, itu menjadi suatu hal yang dia berpikir, wah nggak bisa lagi bawa minuman keras ke tempat, misalnya contohnya kita terbitkan masalah pos kamling gini lagi kumpul di pos kamling, datang orang bawa minuman keras, yuk kumpul kita minum. Tapi warga di sana sudah nggak suka dan sudah menolak, sudah tidak memberikan uang kepada kawan-kawan kita ini. Dia ke sana merasa tersisihkan, merasa tidak ditemani, gara-gara dia datang bawa minuman. Itu judgement yang ketiga. Sisinya terakhir polisi lebih arah pengoprakan, polisi lebih mengarah ke menyisir sisa-sisa yang ada. Insya Allah kalau itu bisa kita laksanakan bareng-bareng dari desa, dari warga, dari kepolisian bersama-sama, selesai masalah itu. Jadi hitungannya di sini masyarakat itu berperan aktif sebagai saksi itu seperti itu. Bagaimana masyarakat menilai minuman keras itu negatif nih, sehingga orang tidak dengan mudah membawa minuman keras kemana-mana. Kalau zaman dulu tahun 70, 80, kalau nggak minuman keras, nggak bisa kumpul kita. Kan gitu. Zaman dulu kalau di pesta pernikahan, kalau nggak ada bir, nggak ada minuman keras, nggak bisa. Dan orang di sana melihat orang minuman keras, warga masyarakat zaman tahun lama 80-an, hal yang biasa, hal yang wajar. Kalau nggak bawa minuman keras, malah itu yang tidak wajar. Sekarang pikiran itu dibalik. Orang yang bawa minuman keras orang yang aneh. Orang yang bawa minuman keras, yang mabuk itu yang hindari. Nanti sampaikan, Pak si asli mabuk kayak gini, tulis namanya, sampaikan Pak Kapolsek, sampaikan Pak Babin. Itu yang kita sisi. Jadi kita lebih lari ke sana. Polisi nakal di sini yang mau dilaporkan, laporin aja. Kalau ada nyampaikan kepada saya, anggota saya setiap apel koman kumpul Pak Kapolsek, saya sampaikan, jangan jadikan nilai setitik merusak susu sebelanga. Hancurnya polisi bukan karena polisi seluruhannya, hancurnya polisi karena sebagian oknum. Jadi saya paling wanti-wanti para Kapolsek, para Kasat, para semua perwira-perwira saya, lihat anggota, cek anggota, perbuatan baik dalam dinas maupun di luar dinas, baik anggota dan warga. Kenapa? Karena semua warga masyarakat secara umum melihat dirimu adalah polisi. Mau dia istri polisi, mau dia anak polisi, jelek namanya dia, pasti itu menjelek namanya polisi. Jadi saya sampaikan, kalau memang ada anggota saya yang merupakan berbuat negatif,
atau dirasakan negatif, tolong disampaikan, jangan dipendam. Nanti kalau dipendam sakit hati, disampaikan aja. Insya Allah saya udah ngomong ke Pak Kapolsek, semua perwira saya, kalau bahasanya polisi atau GTM ya, tutup mulutnya kuat, nggak akan sampai bahwa ini dilakukan sama si B. Itu cukup hanya dari bapak atau ibu yang disampaikan pada saya atau Pak Kapolsek, di situ saja, tidak akan sampai kemana-mana. Tapi ingatkan kami, kenapa saya bilang seperti itu? Kita sebagai manusia, kalau bisa melihat diri kita, kalau tanpa bantuan cermin nggak bisa lihat. Jadi saya minta Bapak Ibu di sini, keluarga di sini, semua warga Kongsel seluruhnya jadi cerminnya Polres Kongsel. Baik buruknya disampaikan, jangan dipendam, sampaikan aja langsung. Pak, anggota Bapak namanya ini gini-gini, Pak, orangnya Pak gini-gini, Pak, kalau bisa begini-gini, sampaikan. Kenapa? Karena saya punya kewajiban, saya sampaikan pada seluruh Kapolsek dan pimpinan di polisi. Kita punya beberapa banyak peran. Kita masih punya fungsi pembinaan. Kita bina dia untuk menjadi baik. Jahatnya dia, jeleknya dia, kalau tahu sampai dari Bapak Ibu masyarakat semua kita nggak tahu. Saya punya anggota 300 lebih, nggak mungkin juga saya satu setiap hari di rumahnya masing-masing, tidak mungkin. Jadi bantuan ibu yang melihat, bantuan bapak ibu semuanya yang menjadi cermin kami di Polres Kongsel menjadi hal yang penting. Disampaikan dengan cuma satu niatannya. Sampaikan tersebut hanya untuk cerita satu. Yang punya beban dan tanggung jawab keamanan, yang diperintah untuk menjaga keutuhan di sini adalah kepolisian. Kita cintai. Saya ngajak bapak ibu semua di sini, tolong bantu cintai kami. Cintai institusi kami, bukan cintai orangnya. Cintai institusi kami kepolisian. Kasih kita masukan, kritikan yang membangun karena dasar cinta. Itu aja. Cuman singkat aja, Pak. Mengingat wilayah kita yang jauh dari jangkauan ke bawah, kampung kita ini rentan dengan segala macam kamtipmas. Jadi saya tidak terlalu panjang lebar seperti yang disampaikan yang lain-lain, tapi saya hanya mau sampaikan, Pak, bahwa kampung kita ini perlu sedikit perhatian, terutama Pak Babin Kamtipmas ini, Pak Aidul yang baru. Jadi saya tidak terlalu panjang lebar, Pak, hanya minta tolong, Pak, desa kami ini, desa Anduna ini jauh dari jangkauan. Jadi kalau tidak dikunjungi, tidak disilaturahmi juga bagi anak-anak muda kita ini, waduh, apa-apa. Saya udah sampaikan ke Kapolsek, bukan Kapolsek lainnya aja, cuma Kapolsek. Babin kantornya di desa. Babin kantornya di desa, bukan di kota. Waktu Babin dalam dinas sebenarnya 80% itu di desa bersama masyarakat. Bagaimana? Karena fungsi Babin ini multi talent. Multi talent tuh seluruh permasalahan, seluruh ini Babin bisa bersifat sebagai konsultan. Konsultan permasalahan, konsultan pembangunan, konsultan kamtipmas. Contoh halnya kemarin saya ada ini juga berharap yang pertama kita coba giatkan lagi pos kamling. Kalau memang sudah giat, alhamdulillah. Kalau memang belum, ayo kita giatkan lagi. Kemudian Babin tidak bisa bekerja maksimal tanpa dukungan dari pemerintah desa dan warga desa semuanya. Jadi sarannya Babin satu, mesti diterima oleh desa. Tahu, oh mana Pak Aidul, rumahnya di mana, nomor handphonenya berapa, semua tahu semua. Harapan semua warga desa bisa disampaikan, tahu semua. Sarannya bagaimana? Yang saya minta ke Babin Kamtipmas adalah perbanyak kunjungan, perbanyak penyampaian, perbanyak main ke rumah warga, apa masalah di sana. Kantor kalau bisa 80% di sini, nanti bareng-bareng lah nemenin Pak kepala desa di kantor. Kepala desa di kantor, habis itu keliling ke semua warga,
Hari Senin kita udah mulai. Berapa orangnya udah jelas. Nanti hari Seninnya apa? Jadi kita tahu penggunaan apa yang kita gunakan. Nanti coba kita upayakan Bapak menggunakan bis atau punya truk, sesuaikan dengan jadwal sekolahnya. Itu awal saya harapkan dari sana sudah mulai berjalan. Seperti malam ini ada kunjungan dari Bapak Kapolres, yaitu acara Jumat Curhat. Nah, di sini kita tahu sendiri semua masyarakat bebas mengutarakan semua pendapat atau curhat. Iya, namanya juga curhat. Ya, pasti curhat. Iya. Jadi semua unek-unek masyarakat ada yang terjadi di Desa Anduna ini bisa dicurhatkan melalui Bapak Kapolres. Nah, kami dari masyarakat Anduna sangat berterima kasih dengan adanya program yang diadakan oleh Kapolres Konawe Selatan ini. Kenapa saya sangat berterima kasih? Karena dengan adanya kunjungan seperti ini atau curhat untuk masyarakat, itu semua dapat mengapresiasi kita untuk lebih berani lagi mengutarakan apa yang kita inginkan atau unek-unek kita yang selama ini belum kesampaian. Dia mewakili Desa Anduna itu berharap ke depannya bisa lebih baik lagi dan semua kendala yang sudah kami curhatkan itu teratasi dengan baik, dengan masalah-masalah yang akan mendapatkan solusi kepada Bapak Kapolres Konawe Selatan. Nama saya Haris Purba Eksos, Kepala Desa Anduna, mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungan Kapolres Konawe Selatan. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi warga Desa Anduna, dan sekali lagi saya atas nama pemerintah Desa Anduna mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya.